Assalamualaikum, selamat malam. Pak De Soleh di sini, Anda di sana, Pak De Soleh di sana sini. Malam ini Minggu 4 September 2021, saya ingin merespon, menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif. Kemarin beliau berkomentar bahwa Taliban pernah menghadirkan sekeping neraka pada periode pemerintahan rezimnya 1996 2001, 5 tahun. Memang benar bahwa pada waktu itu Afghanistan terus mengalami peristiwa kelam telah sekian dekade di bawah pendudukan Soviet. Kemudian Soviet berhasil diusir oleh Taliban dan para mujahidin. Selama 5 tahun 2001 kemudian Taliban digulingkan kembali oleh Amerika di dalam kekuasaan Amerika selama 2 dekade 20 tahun 2001-2021. Kemarin 15 Agustus Amerika dan NATO hengkang dari Afghanistan. Kemudian Afghanistan memproklamirkan diri tanggal 31 Agustus 2021. Taliban sebagai pemegang kendali sebagai rezim kedua saat ini banyak skeptis bahwa mereka akan mengulangi penindasan, penzaliman, pengekangan hak-hak perempuan, kemudian penetapan syariah sebagai undang-undang, sebagai dasar yang ketat dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari. Itu semua kemudian yang dimaknai oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Mereka menghadirkan sekeping neraka. Kan memang banyak laporan yang mengatakan bahwa anak perempuan dilarang sekolah, kehidupan berkesenian, berkreasi dibatasi, bahkan diperangus. Kemudian warisan-warisan yang diakui dunia, diakui UNESCO, seperti patung Buddha yang terbesar di Bagram dirobohkan, diruntuhkan, dan banyak kejadian pilu yang lain. Oke, itu semua dunia menjadi menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi di Afghanistan pada periode Taliban pertama sangat mengerikan, sekeping neraka. Saya termasuk orang yang optimis bahwa para mullah di Afghanistan, Abdul Ghani Barada, Akhundzada maupun yang lain-lain, mereka akan bercermin introspeksi dari apa yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu ketika mereka berkuasa, kemudian dunia mengucilkan mereka. Saya yakin mereka introspeksi dan menata kembali, meski tetap dasarnya adalah syariah, tidak akan terulang seperti dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaksa, menekan, dan menggertak dalam tanda kutip Afghanistan, Taliban dalam saat ini, hal yang paling mungkin adalah dengan menyodorkan jumlah ratifikasi hukum-hukum internasional. Kalau kita ingin menerapkan Afghanistan untuk menghormati hak asasi manusia, menghormati hak-hak berpendapat, menghormati ekspresi kebebasan, menghormati perempuan, dan penghormatan dasar yang lain, maka kita harus paksa mereka untuk meratifikasi, menandatangani hukum hak asasi manusia, human rights law. Hukum hak asasi manusia tidak tekannya adalah pada 2 covenant. Pertama adalah covenant sipil politik, dan yang kedua adalah covenant ekonomi sosial budaya. Covenant sipil politik itu adalah diantaranya hak berpolitik, hak berideologi, hak beragama, dan itu sipol politik tidak bisa dikurangi sedikit pun oleh siapapun atas nama apapun. Disebut dengan non-derigible right, hak-hak yang tidak bisa dikurangi. Hak hidup, hak bernegara, hak berideologi, hak berkeyakinan, hak menganut madhab atau paham tertentu itu tidak bisa diperangus, tidak bisa dihilangkan oleh siapapun bagi negara yang meratifikasi hukum hak asasi manusia. Tetapi kalau kita tidak bisa, masyarakat tidak bisa memaksa Afghanistan, Taliban untuk meratifikasi itu, berarti masyarakat internasional tidak punya
pijakan hukum, tidak punya legal standing untuk memaksa mereka. Paling tidak yang paling mungkin adalah pengucilan secara ekonomi, embargo seperti yang lazim dilakukan selama ini dan semacamnya. Tetapi untuk memaksa agar mereka mengikuti alur hidup kita, mengikuti cara pandang kita, mengikuti way of life kita atau bangsa lain, otomatis mereka tidak mau. Sama halnya ketika orang-orang Indonesia dengan pergulatan para founding father, mereka menemukan apa yang disebut dengan Pancasila, maka kita tidak bisa bangsa lain memaksa bangsa lain untuk menerapkan Pancasila atau serupa. Atau demikian halnya dengan Saudi Arabia yang mendasarkan pada Quran hadis sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan berdasarkan syariat Islam. Kita juga tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus berpancasila. Sama halnya dengan Korea Utara atau China yang mereka berideologi komunis, otomatis mereka tidak bisa dipaksa untuk demokrasi. Demikian halnya dengan monarki Brunei, monarki Thailand dan lain-lain, tentu mereka akan menjalankan roda kepemerintahan berdasarkan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sesuai dengan tradisi dan adat mereka. Kemudian yang kedua adalah Covenant ECOSOC, ekonomi sosial budaya. Covenant ECOSOC, ekonomi sosial dan budaya. Negara apapun, negara manapun yang meratifikasi hukum asasi manusia, yang meratifikasi Covenant ECOSOC, maka wajib hukumnya untuk menyediakan pertama adalah ekonomi. Bagaimana warganya itu kenyang, bagaimana warganya mendapatkan pekerjaan, bagaimana warganya mendapatkan penghasilan. Kalau negara tidak menyiapkan lapangan kerja, tidak menyiapkan pekerjaan warga negaranya tidak bisa mendapatkan uang untuk upah kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka negara wajib hukumnya untuk menyediakan jaminan sosial sesuai dengan kadar hidup, sesuai dengan standar hidup warga negara tersebut. Itu yang pertama, hukum ekonomi sosial budaya. Kemudian secara sosial, negara wajib hukumnya untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah gratis kepada seluruh warga bangsanya, bagi bangsa-bangsa yang meratifikasi Covenant ECOSOC. Negara menyiapkan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Wajib hukumnya ekonomi. Kalau negara tidak mampu mendirikan sekolah-sekolah negeri, maka negara harus membantu sekolah-sekolah swasta, membantu partikelir-partikelir yang terpanggil untuk membangun pendidikan warga negara, negara bisa mensubsidi. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Dalam soal budaya ini, kita tidak bisa memaksa Afghanistan untuk katakanlah tidak mengekang kebebasan berekspresi selagi mereka tidak menandatangani Covenant ECOSOC. Kenapa mereka punya ideologi yang beda dengan kita atau dengan yang lain? Karena dasar itulah kenapa ada seniman, ada penyanyi yang tiba-tiba dihilangkan nyawanya. Karena bisa saja itu mengganggu ideologi nasional mereka, ideologi nasional Taliban. Sama halnya dengan yang terjadi di Korea Utara, terjadi pembantaian karena hal kecil. Yang menurut kita yang hidup di iklim demokrasi Pancasila, itu tidak Pancasila sama sekali. Tapi sama sekali kita tidak bisa mengintervensi Korea Utara, Afghanistan dan lain-lain untuk seperti kita yang Pancasilais, atau seperti Saudi yang Islamis, atau seperti Belanda, Inggris, Thailand atau Brunei yang monarki. Tidak bisa, karena mereka telah memilih ideologi nasional mereka sendiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai yang berkembang di negaranya. Lagi-lagi tidak ada hal yang membolehkan kita untuk mengintervensi bentuk negara dan lain-lain kecuali hukum ratifikasi internasional berupa Covenant SIPOL, Covenant ECOSOC, dan itu adalah jangkar dari human rights law, hukum hak asasi manusia. Tinggal bagaimana masyarakat internasional, apakah cukup membiarkan Afghanistan menderita? Apakah kita rela membiarkan Taliban untuk membantai warga negaranya sendiri karena beda ideologi? Dan apakah hanya Afghanistan yang membantai warganya karena perbedaan ideologi? Bukankah terjadi di kita tahun 48, tahun 65? Dan bukankah terjadi di banyak negara yang lain? Di Saudi yang berbeda madhab dengan Wahabi,
atau di Iran yang berbeda madhab dengan Syiah, atau di mana lagi yang kemudian beda madhabnya, otomatis dia berhadapan dengan negara. Karena negara adalah konsensus bersama dari teritorial tertentu, dan itu teritorial berikut ideologinya, konsensusnya dijaga bareng-bareng. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun dengan alasan apapun, kecuali masyarakat internasional menyodorkan sejumlah ratifikasi hukum-hukum internasional dan mereka mau menandatangani. Demikian.